Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat budaya dengan saya Maja Yusirwan dalam acara Obras, obrolan santai tentang budaya. Nah, kali ini kita akan mengulik satu tokoh penari pemain topeng Betawi. Beliau begitu terkenal, begitu populer dalam memainkan seni tradisional Betawi ini. Yang kita kenal beliau adalah Mpok Karlin. Seperti apakah sosok Mpok Karlin itu? Kiprahnya sudah sejauh mana, sejak kapan beliau menggeluti dunia topeng, apa saja prestasi yang sudah beliau raih, bahkan terakhir beliau juga sudah mulai menerjuni dunia televisi dan layar lebar. Makin penasaran kan sahabat budaya? Tapi sebelum itu jangan lupa ya, like, kemudian subscribe, tekan bel loncengnya, jangan lupa lagi kasih komen di bawahnya. Oke, supaya lebih semangat, kita segera menuju ke kediaman Mpok Karlin. Oke, ikuti saya. Sahabat budaya, sekarang saya sudah berada di kediaman tokoh kita kali ini, yaitu rumah Mpok Karlin. Mari sama-sama langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Abang? Waduh, alhamdulillah sehat Mpok. Gimana kabar Mpok nih? Sehat juga nih Mpok nih? Alhamdulillah sehat. Oke Mpok nih ya, kepada para sahabat budaya, Ya. kita sama-sama hari ini mau nanya Mpok nih. Sebenarnya sejak kapan sih Mpok itu menyukai seni topeng Betawi? Padahal kan banyak jenis kesenian Mpok nih di tanah Betawi. Kenapa Mpok pilih topeng? Ceritanya begini, Bang. Sebenarnya sih nggak milih-milih ya. Saya pengen jadi ini, jadi itu, enggak. Karena orang tua emangnya seniman Betawi, maksudnya keturunan dari orang tua, emak bapak dari kesenian topeng Betawi, ya udah. Akhirnya saya awalnya cuma ikut-ikut aja. Ikut orang tua ketika manjak gitu ya? Ketika manjak, Oke. dari panggung ke panggung. Ya udah ikut aja lah, namanya anak kecil kan gitu, lagi libur sekolah, udah ikut. Lama-lama ikut, akhirnya tertarik juga nih gitu ya. Enak kali jadi penari topeng gitu. Kebenaran kan orang tua saya almarhum ya, pemain musiknya. Pemain musik. Pemain apa tuh Pok? Kan ada gendang, ada kecrek dan lain-lain. Pemain apa nih Pok tuh? Kalau bapak saya pemain kenong. Oh, pemain kenong. Pemain Iya, kenong iya. gitu. Terusnya ya udah, beberapa lama saya ikut, ada seminggu atau 2 minggu itu, daripada saya begadang kagak karuan, kata almarhum Bapak Haji Dokir, ya udah Sap, anak lu daripada ngikut begitu aja, mendingan belajar nari, katanya gitu. Iya, iya. Udah, kalian mau belajar nari mau nggak? Ya mau Mbak, kalau diajarin mah gitu. Udah, akhirnya besoknya udah saya akhirnya latihan nari tuh Bang. Zaman dulu kalau nggak salah masih tari gegot, kalau nggak Tari salah. gegot, Tari iya, gegot iya. pertama kali saya nari tuh. Tari gegot itu kan dulunya berpasang-pasangan, pakai kedok, Pakai kedok, pakai iya, topeng iya. gitu ya. Udah gitu, akhirnya belajar nari dah, sampai seminggu lamanya dilatih terus, akhirnya bisa lah saya tampil walaupun masih acak-acakan gitu sebagai ya. tampil perdana lah gitu, Perdana kira-kira gitu ya. Udah gitu kan mainnya kita masih ke kampung, dari kampung ke kampung gitu ya. Jadi ya namanya anak kecil belajar kan, saya pikir beraniin diri, beraniin mental gitu ya di panggung itu. Itu tahun berapa Pok itu? Peristiwa itu tahun berapa? Waktu itu Pok masih sekolah di kelas berapa tuh Pok? Kalau nggak salah saya masih SD Bang. Masih SD ya? Jadi SD. SD udah ikut manjak atau main topeng kira-kira gitu Pok ya? Tahun berapa ya? Antara tahun 77 78 kalau nggak salah. 78 gitu mulai. Udah lama banget sih soalnya ya. Akhirnya saya ikut-ikut nari gegot. Terusnya kata Bapak Haji Bokir gini, kalau orang lagi ngebanyol, liatin, kata dia gitu. Liatin tuh ceritanya gimana-gimana, jadi apa gitu. Udah akhirnya saya belajar kan. Zaman dulu Bang nih namanya topeng tuh dari sore sampai pagi. Itu mainnya dari sore jam berapa Pok tuh? Dari mulain Habis Isya lah kira-kira gitu ya?
dulu berhenti setengah 4. Setengah 4 sampai menjelang Sampai subuh menjelang gitu ya. subuh kita baru berhenti. Makanya durasinya panjang banget Panjang tuh. banget itu ya. Kita mau lagu-lagu topeng, mau lagu-lagu jaipongan, mau lagu dangdut, mau cerita, mau nari, bener-bener full gitu. Dulu kesenian topeng kayak gitu. Dari sore sampai ibaratnya Sampai menjelang subuh itu baru Akhirnya selesai. gini, kalau lu mau bisa bener-bener mau jadi seniman serba bisa, jangan tidur, gitu kan? Ngantuk banget dong, Pok, itu ya, berarti ya? Besok kalian sekolah, ya sekolah mah gampang kan, lu habis subuh lu tidur katanya gitu ya. Sekolah kan pagi kata dia gitu, siang. Ya udah iya. Akhirnya tuh Bang, alhamdulillah berkat dukungan almarhum Bapak Haji Bokir beserta keluarga, juga orang tua saya ya, sampai hari ini apa tuh kebisa saya bisa kita jalanin gitu. Mewarisi gitu ya. Mewarisi kesenian tradisi ini gitu ya. Akhirnya udah sampai nari gegot selesai, lu belajar cerita, lu belajar nari lipat gandes. Itu kalau lu mau pelajarin, mau kuasain Lipat gandes. lipat gandes. Oke. Nah, sahabat budaya, ada satu tari topeng Betawi yang sangat populer yaitu lipat gandes. Nah, salah satu penarinya itu tokoh kita ini nih, Pok Karin. Berpasangan dengan siapa Pok Karin ketika memerankan tari lipat gandes? Kita tanya lagi. Ya, lanjut Pok. Lipat gandes ini menarik Pok nih. Lipat gandes. Apa sih maksud dengan lipat gandes itu, Lipat Pok? gandes itu sebenarnya apa ya? Ngomongnya sembrono, ngomongnya cepat, tapi gandes gitu. Jadi ibaratnya lipat gandes itu tari dan lawak. Tari dan lawak. Jadi dalam tarian itu ada banyolan-banyolan. Banyolannya. Kalau sekarang kan lawak, dulu mah banyolan. Iya. Lipat gandes itu tari dan lawak. Jadi kita sambil nari sambil ngelawak. Sambil nari, sambil pasangan saya itu Bang Haji Mandra. Bang Haji Mandra, salah satu sosok tokoh topeng Betawi Bu ya, atau Betawi. tokoh Betawi lah beliau itu ya. Awalnya semua dari topeng. Iya. Di tahun kapan Pok tuh? Pok berpasangan atau berduet dengan Bang Haji Mandra tuh Pok? Tahun 78 kalau Tahun nggak salah. 78. Saya udah belajar nari lipat gandes. Karena yang penari jegot ini udah ada anak-anak yang lain. Iya. Udah yang sebawah-bawahan saya lah gitu. Akhirnya saya disuruh peran jadi lipat gandes. Sama Bang Haji Mandra, kadang-kadang Bang Haji Mali. Bang Haji Mali juga, Bang Haji iya. juga ikut. Waktu dulu kan masih berkecimpung dalam satu wadah, satu grup Setia Warga. Setia Warga itu nama satu grup topeng Betawi yang cukup terkenal itu Pok ya. Dulu kan semuanya masih ada di Setia Warga. Setia Warga. Kayak Bang Mali, Haji Bodong, Haji Nori, termasuk Ada. Bang Mandra, banyak lah yang lain-lainnya. Ya udah, akhirnya saya penari lipat gandes tuh sampai bertahan beberapa tahun. Karena apa saya ditunjuk sebagai penari lipat gandes sama Bang Haji Mandra? Karena yang senior saya, yang dulunya penari Sebagai lipat gandes itu, Tokoh penari lipat gandesnya. itu setelah menikah dia udah nggak lagi Bang. Oh, jadi tidak terlalu aktif lagi untuk Tidak memainkan aktif lipat lagi. gandes. Akhirnya saya disuruh menggantikan dia. Udah alhamdulillah. Saya bisa itu juga saya bawa peranan di dalam cerita. Dalam cerita itu. Topeng Betawi. Jadi Mpok sebagai salah satu tokoh atau sosok yang memerankan dalam setiap pertunjukan topeng Betawi itu. Iya. Misalnya kan kalau topeng dari ajan setelah Isya sampai subuh. Jadi awalnya nari, misalnya penari, terus lipat gandes, nah baru cerita. Nah ceritanya itu panjang, makanya bisa sampai pagi. Sampai pagi. Gitu. Alhamdulillah sih semua bisa saya jalanin gitu karena ajaran dan bimbingan beliau gitu. Oke. Iya, sahabat budaya makin penasaran kan bagaimana kiprah Pok Karlin secara totalitas. Ya, secara totalitas mengerahkan semua daya dan pikirannya untuk memajukan seni topeng Betawi. Nah, kita juga perlu tahu nih, sudah kemana saja sih Mpok kita ini manggung atau mentasnya? Ya, kemana aja Pok udah pernah manggung nih? Keliling Indonesia, Jabodetabek, atau sudah kemana saja nih? Termasuk prestasi-prestasi yang Mpok pernah raih sejauh ini. Iya, zaman dulu kan ya, era tahun 80-an biasanya kesenian
Betawi kan ibaratnya cuma Pak Haji Bokir aja Mm-mm. dulu yang dikenalnya Iya, gitu iya. ya. Nah kita setiap ada event-event atau ada undangan-undangan ke pemerintahan, Mm-mm. misalnya ada tamu kenegaraan, Tamu kenegaraan misalnya gitu ada ya. presiden dari Iya, mana iya, nih iya. gitu ya, masih zaman Pak Presiden Soeharto Iya, Pak iya. waktu itu. Ya udah panggil kesenian topeng. Dan Po selalu tampil di sana gitu, selalu ikut misalnya gitu ya. apa nari, apa Iya, lawak, iya, iya. gitu, apa cerita gitu. Ya udah, misalnya ada tamu ke gubernuran, ke presidenan, terus itu kan menyambut tamu. Mm-mm. Juga di taman-taman wisata, misalnya dulu kan ada Bang di Senayan tuh Taman Ria Taman Jakarta. Ria Jakarta dulu ya, Terus iya, iya. yang di sono yang di Cilincing apa gitu ya, lupa. Mm-mm. Ada Pokoknya tempat juga, tempat hiburan gitu ya. hiburan, selalu kita tampil di situ setiap minggunya gitu. Terus lagi kan ada misalnya di gubernuran, di pemerintahan selalu diundang gitu, terutama ya pimpinan Bapak Haji Bokir gitu ya. Terusnya misalnya ke daerah, misalnya ke Lampung, misalnya ke Topeng sampai main juga keluar daerah berarti Bu ya. keluar daerah, misalnya ke apa Lembang gitu ya, zaman-zaman saya kecil dulu. Iya, iya, iya. Nah, udah tampil Ya, artinya kemana-mana. Nopeng itu sampai keluar Pulau Jawa lah kira-kira gitu Po ya. Bukan di daerah Bekasi atau Jakarta aja. Iya, iya, iya. Ya, alhamdulillah sih banyak dikenal dulunya gitu, kesenian apa sih topeng gitu. Iya, iya. Seperti itu. Oke, sahabat budaya, topeng mungkin istilahnya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi sebenarnya dalam menarikan tari topeng ini kan ada beberapa hal yang kita nggak banyak tahu sebenarnya. Misalnya dari kostum yang dia gunakan dan sebagainya. Nah, kita mau cari tahu nih dari tokoh kita gini. Nggak, silakan Po. Kalau main topeng, no, biasanya kan pakai baju tuh. Ada kostum ini dan itu gitu kan. Sebenarnya ada istilah-istilah nggak sih dari masing-masing kostumnya atau alat musik dimainkannya beberapa gitu Po. Dikasih tahu Po sahabat Iya. budaya.